Buffon angkat topi untuk Di Gregorio, tangguh di tengah ketidakpastian Juventus. Sebagai sosok legendaris yang mengawal gawang Juve selama lebih dari 1 dekade, pendapat Buffon tentu memiliki bobot besar. Di Gregorio didatangkan dari Monza pada bursa transfer musim panas lalu. Salah satu alasan utamanya adalah kecakapannya dalam mendistribusikan bola, sebuah aspek penting yang saat itu dinilai cocok dengan filosofi permainan Thiago Motta. Meskipun Motta akhirnya dipecat dan posisinya digantikan oleh Igor Tudor, Di Gregorio tetap mendapatkan kepercayaan sebagai kiper utama Juventus. Musim ini bukanlah perjalanan yang mulus bagi Juventus. Klub mengalami pergantian pelatih dan performa yang naik turun, menciptakan atmosfer yang tidak stabil. Di tengah ketidakpastian tersebut, penampilan Di Gregorio justru mencuri perhatian. Ia mampu menunjukkan konsistensi tinggi, meskipun ini merupakan pengalaman pertamanya bermain untuk klub sebesar Juventus. "Saya melihat penampilannya sangat baik," ujar Buffon dalam wawancara bersama Bianconeri. Mengisi posisi yang ditinggalkan oleh sosok seperti Szczęsny tentu bukan hal yang mudah, terlebih lagi untuk pemain yang belum memiliki pengalaman di klub besar. Tapi Di Gregorio berhasil tetap tenang dan tampil solid di saat-saat sulit. Ketika yang lain terpuruk, dia tetap berdiri. Komentar Buffon ini menjadi penegasan atas peran vital Di Gregorio dalam masa transisi Juventus. Ketangguhannya di bawah tekanan serta kemampuannya untuk cepat beradaptasi dengan tuntutan klub besar menunjukkan bahwa ia bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Juventus. Dengan Di Gregorio berdiri kokoh di bawah mistar, para tifosi Juventus memiliki alasan untuk menyambut masa depan dengan rasa percaya diri. Kehadirannya memberi harapan baru saat Bianconeri mencoba bangkit dan kembali bersaing di level tertinggi, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Vlahovic beri isyarat tak pasti soal masa depan di Juventus, Arsenal dan MU siap menyambar. Ketika ditanya apakah dirinya akan bertahan di klub, striker asal Serbia itu hanya menjawab singkat, "Itu bukan pertanyaan untukku." Jawaban tersebut sontak menimbulkan dugaan bahwa Vlahovic mungkin saja akan meninggalkan Juventus di bursa transfer musim panas ini. Juventus sendiri dikabarkan tidak lagi menempatkan perpanjangan kontrak Vlahovic sebagai prioritas utama. Padahal, Vlahovic masih memiliki kontrak hingga tahun 2026. Namun, proses negosiasi perpanjangan yang mandek menandakan bahwa jalan menuju perpisahan semakin terbuka. Juventus disebut-sebut tidak ingin terus menanggung beban gaji tinggi sang pemain dalam jangka panjang. Sejak didatangkan dari Fiorentina pada tahun 2022 dengan biaya transfer mencapai €83,5 juta plus bonus, ekspektasi terhadap Vlahovic cukup tinggi. Sayangnya, performa sang striker belum sepenuhnya memenuhi harapan, membuat manajemen mempertimbangkan opsi menjualnya untuk menjaga stabilitas keuangan klub. Dengan kontraknya yang akan tersisa 2 tahun per musim panas ini, Juventus ingin menjualnya saat nilai pasar masih tinggi. Langkah ini dinilai lebih bijak ketimbang menunggu hingga harga jualnya menurun. Premier League pun diyakini menjadi destinasi paling memungkinkan untuk Vlahovic melanjutkan karir. Arsenal dan Manchester United muncul sebagai dua peminat serius. Kedua klub Inggris itu tengah mencari penyerang tajam guna memperkuat lini serang mereka untuk musim depan. Keduanya dikabarkan telah memantau situasi Vlahovic sejak lama dan siap mengambil langkah konkret jika Juventus membuka pintu negosiasi. Selain Arsenal dan MU, Chelsea serta PSG juga dilaporkan tertarik. Namun, peluang hijrah ke Inggris dianggap paling besar, mengingat daya tarik Premier League serta potensi tawaran menggiurkan yang bisa diajukan klub-klub Inggris. Persaingan ketat Juventus dan Arsenal demi Gyökeres, berapa modal transfer si Nyonya Tua? Juventus dilaporkan tengah melakukan negosiasi intens untuk mendapatkan tanda tangan striker Sporting CP, Viktor Gyökeres. Namun, keinginan klub asal Turin itu tak akan berjalan mulus karena Arsenal juga menunjukkan minat kuat terhadap penyerang asal Swedia tersebut. Nama Gyökeres muncul sebagai target utama Juventus setelah upaya mereka merekrut Victor Osimhen dari Napoli menemui jalan buntu. Untuk mewujudkan transfer ini, Bianconeri siap melepas Dusan Vlahovic demi mendapatkan dana segar guna memboyong Gyökeres ke Allianz Stadium. Laporan terkini menyebutkan bahwa Juventus tidak sekadar bertanya mengenai ketersediaan sang pemain, melainkan telah melangkah ke tahap negosiasi yang lebih serius. Klub yakin bisa menurunkan harga dari klausul pelepasan awal Gyökeres yang mencapai €100 juta menjadi sekitar €70 juta. Ketertarikan Juventus terhadap Gyökeres bukan main-main. Mereka menilai striker berusia 26 tahun itu cocok menjadi tumpuan baru di lini depan, menggantikan kepergian Kolo Muani dan potensi hengkangnya Vlahovic di bursa transfer musim panas mendatang. Meski begitu, Juventus harus menghadapi rintangan besar dari Arsenal. Klub Premier League tersebut dikabarkan siap menggelontorkan dana besar demi mendapatkan striker tajam untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Situasi ini menuntut Juventus untuk bergerak cepat dan menyusun strategi cerdas. Mereka berharap dapat meyakinkan Gyökeres dengan proyek olahraga jangka panjang dan tawaran gaji yang dianggap lebih masuk akal dibandingkan nilai yang mereka sodorkan saat mengincar Osimhen. Walau klausul pelepasan Gyökeres tergolong tinggi di angka €100 juta, manajemen Juventus merasa yakin bisa menurunkan angka tersebut ke kisaran €70 juta, sebuah nilai yang masih dinilai lebih realistis dibandingkan harga yang diminta Napoli untuk Osimhen. Untuk mendanai transfer ini, Juventus telah merancang dua sumber utama.
Pertama adalah pemasukan dari keikutsertaan mereka di Liga Champions musim depan, dan kedua berasal dari hasil penjualan Dusan Vlahovic yang diprediksi segera hengkang. Juventus incar Endrick Felipe, Real Madrid terbuka untuk skema pinjaman. Juventus dilaporkan tengah membidik striker muda Real Madrid, Endrick Felipe, untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Berdasarkan laporan dari Vichajes, kedua klub dikabarkan sudah memulai pembicaraan serius dan sedang menjajaki kemungkinan kesepakatan peminjaman, yang diyakini akan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Demi menjaga ritme pertumbuhan dan perkembangannya, Real Madrid mempertimbangkan untuk meminjamkan pemain muda asal Brasil itu ke klub top Eropa. Juventus pun muncul sebagai opsi ideal dalam skenario tersebut. Bianconeri saat ini sedang melakukan perombakan di sektor depan dan menilai Endrick sebagai prospek cerah yang bisa memberikan kontribusi langsung. Selain itu, keberhasilan Juventus memastikan tempat di Liga Champions pada pekan terakhir musim 2024-2025 juga menjadi nilai tambah yang diyakini dapat menarik minat sang pemain. Pada musim sebelumnya, Endrick Felipe sempat tampil mengesankan di awal musim, terutama di ajang Copa del Rey, di mana ia mampu mencetak 5 gol dalam 6 penampilan. Namun secara total, ia hanya bermain selama 847 menit di semua kompetisi, sebagian besar dari bangku cadangan. Real Madrid menyadari bahwa terbatasnya menit bermain ini dapat menghambat kemajuan pemain yang dulu bersinar bersama Palmeiras tersebut. Sementara itu, Real Madrid juga tengah mempersiapkan perubahan di lini tengah mereka. Ada kabar bahwa klausul pembelian kembali untuk Nico Paz akan segera diaktifkan. Di samping itu, gelandang milik Stuttgart, Angelo Stiller, juga dikabarkan masuk dalam radar transfer Los Blancos. Di luar aktivitas bursa transfer, Real Madrid juga memiliki agenda penting dalam waktu dekat. Mereka akan menghadapi Al Hilal dalam pertandingan pembuka Piala Dunia antar klub pada 18 Juni mendatang, yang menjadi salah satu fokus utama klub saat ini. Thiago Motta berpeluang besar latih rival Juventus musim depan. Kiprah Motta sebagai pelatih utama dinilai cukup menjanjikan, sehingga beberapa tim tertarik untuk menunjuknya sebagai juru taktik mereka. Mengacu pada laporan dari Gazzetta dello Sport, Motta kini berpeluang besar kembali ke Serie A, dengan AC Milan menjadi salah satu peminat utama. Manajemen Rossoneri dilaporkan tengah mempertimbangkan pergantian pelatih, menyusul kegagalan Sergio Conceição dalam memenuhi ekspektasi klub musim ini. Konsekuensinya, Conceição akan meninggalkan kursi kepelatihan, membuka jalan bagi kandidat baru. Thiago Motta menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar Milan. Pengalamannya di kompetisi Serie A bersama Spezia dan Bologna menjadi nilai tambah tersendiri, terutama bagi manajemen yang mencari sosok pelatih muda dengan pemahaman taktik yang modern. AC Milan disebut telah mengambil langkah konkret untuk merekrut Motta. Direktur olahraga baru mereka, Iglitare, dikabarkan telah memulai komunikasi dengan sang pelatih. Dalam pembicaraan awal itu, Tar mencoba meyakinkan Motta tentang rencana jangka panjang yang tengah disusun oleh Milan. Visi yang ditawarkan klub kepada Motta diharapkan mampu menarik minat pria berusia 41 tahun itu untuk menjadi bagian dari proyek kebangkitan Milan. Meski Motta menjadi kandidat utama, Rossoneri tetap menyusun daftar alternatif. Salah satu nama lain yang muncul adalah Massimiliano Allegri, mantan pelatih Juventus, yang juga sedang tersedia di pasar pelatih. Keputusan akhir akan ditentukan oleh proses negosiasi serta kesesuaian visi dan filosofi antara klub dengan calon pelatih baru.